Oke, jadi kali ini saya diminta untuk eh, memberikan tips lah buat kalian nanti sebelum kuis. Jadi di Python itu ada sedikit perbedaan ya untuk di input array-nya berbeda dari C++. Nah, ini kayak gini. Ini kan biasanya kalau di C++ itu ya tinggal pakai ini ya, tinggal pakai sein yang ada di dalam looping. Tapi kalau di Python itu ada perbedaan. Nah, di sini saya bakal contohin atau tunjukin buat bekal kalian di quiz nanti. Nah, ini kan inputnya bakalan ada satu angka. Yang pertama itu adalah nih, bilangan bulat n yang menyatakan jumlah elemen dalam array. Lalu baris keduanya ini berisi n bilangan bulat yang dipisahkan oleh spasi gitu. Nah, kalau di Python kita bakal ada banyak cara, cuma yang saya sarankan buat dasar dulu ya, itu kita mulai dulu dengan yang baris pertama, lalu baris keduanya itu kan ini ya, n bilangan bulat yang dipisahkan oleh spasi. Nah, di sini kita buat inputnya. Nah, di sini input yang kita pakai ini kita nggak konversi ke integer. Kenapa? Karena nanti kita bakal ngambil satu baris full ini. Nah, ini kan barisnya ke samping ya. Kalau kalian misal, Kak, apakah bisa kita pakai inputnya di dalam looping? Bisa. Tapi dengan catatan bentuk inputnya ini itu menurun ke bawah. Jadi bukan 10, 20, 30, 40, 50 gini, tapi 10, 20, 30, 40 dan 50 ke bawah seperti ini. Nah, itu baru bisa kalau kalian mau pakai input yang berada di dalam looping. Nah, karena di sini itu dia ke samping, jadi kita bakal pakai cara yang ini nih. Nah, ini saya ketik kodenya dulu, baru nanti saya jelasin. Nah, di sini saya buat dua variabel nih. Variabel yang pertama itu num, variabel kedua list yang bakal kita pakai buat nyimpen datanya. Nah, num ini nanti bakal saya jelasin caranya setelah saya selesai buat loopingnya. Di sini oke. Nah, di sini kita punya satu looping nih, dimana kita bakal ngelooping atau ngebaca seluruh karakter yang ada di line, atau ya bisa kalian pakai nama yang lain lah. Intinya ini itu variabel yang menyimpan satu baris ini, tapi dalam bentuk string. Karena input biasa kayak gini kan defaultnya itu string ya. Jadi ini bakal disimpan dalam bentuk string. Nah, di looping ini si C ini bakal ngebaca
tiap karakter dari string yang ada. Misal itu kan berarti nanti inputnya bakal kayak gini ya, 40 50. Nah si C ini bakal ngebaca inputnya per karakter. Misal di looping pertama dia bakal ngebaca 1 seperti ini, 1. Lalu di iterasi kedua dia bakal baca 0, ketiga dia bakal baca spasi. Ini kan di sini ada spasi ya, ini spasi. Nah spasi ini dihitung karakter kalau di dalam string gitu. Nah setelah itu dia bakal ngecek nih, jadi udah paham ya, C nya ini bakal ngebaca tiap karakter yang ada di stringnya. Lalu di sini ada control flow nya, ada pengkondisiannya. Nah di sini pengkondisiannya itu percabangan, dimana ada if dan else. Nah untuk if nya itu dia bakal ngecek apakah si karakter yang diambil dari stringnya itu spasi atau bukan. Kalau dia bukan spasi, di sini kan ada num plus sama dengan C, atau ini bisa ditulis juga num plus C. Jadi si num ini yang kita buat tadi string kosong itu ditambah dengan C. Nah penambahan untuk di string ini, misal kita punya num plus C, ini C nya kita isi misal 1 ya. Nah ini tuh nanti dia bakal ini ditambah dengan ini, itu sama dengan 1 gini, 1. Nah kalau misal nih di iterasi kedua ini 0, ini 0. Nah si numnya ini itu kan ini sebelumnya 1 ya, berarti numnya sekarang 1. Nah berarti ini tuh 1 ditambah 0 bukan 1 tapi 10 dalam string. Nah jadi maksudnya penambahan string itu berarti menggabungkan 2 string atau lebih ya, itu jadi 1 string. Nah makanya di sini dia ditambahin. Jadi dia konsepnya dia bakal ngebaca 1 karakter, setelah itu baca karakter selanjutnya. Setelah itu kalau dia menemukan spasi, maka karakter yang sebelumnya sudah dirangkai atau sudah dirakit lah, itu bakal dikonversi ke integer biar dia jadi sebuah angka, baru kita bakal masukin ke dalam listnya. Nah di sini itu kan ada kondisi else nya nih, berarti ketika karakternya itu bukan spasi, maka di sini dia akan menambahkan si numnya tadi. Berarti di sini kan numnya udah selesai dirakit nih, dia udah ada isinya itu berupa angka dalam tipe string. Itu ditambahkan atau di append ini fungsi untuk menambahkan elemen ke dalam list ya. Jadi cara pakainya cuma nama list titik append dalam kurung value-nya. Nah karena di sini kita bakal masukin num yang dimana dia itu tipenya string, maka kita perlu konversi ke integer dulu, bisa langsung di dalam kurungnya biar lebih cepat. Nah ketika udah kita masukin nilainya, kita reset lagi numnya untuk menyimpan angka yang selanjutnya. Kan misal ini udah 10 nih, dia ketemu spasi, 10 nya kita masukin ke dalam list, maka setelah itu numnya kita kosongin lagi, ini kita kosongin lagi untuk ngambil tujuannya untuk ngambil si 20 ini gitu. Dan itu bakal berlanjut terus sampai dia selesai, sampai di yang paling belakang lah gitu. Nah ini kenapa kok masih ada satu lagi di bawahnya? Karena gini dia konsepnya, jadi kan nanti dia udah ketemu terakhir spasi ini, berarti dia jalanin yang else ini kan terakhir, dia tambahkan si 40 nya.
si 40 ini, si 40 gini. Dia udah jalankan 40 ini, numnya kita kosongin, lalu dia ngebaca si 50 nih. Nah dia ngebaca 50, udah dia buat num plus C, berarti kan 5 plus 0 gini ya, 50 udah. Nah tapi ketika dia udah selesai nih merangkai angka 50 di dalam num, tapi dia enggak menjalankan ini lagi, enggak menjalankan kode untuk append, untuk menambahkan ke dalam listnya. Kenapa? Karena ketika di iterasi terakhir, jadi waktu si C nya ngambil 0, itu kan dia cuma menjalankan yang atas nih, yang atas. Setelah itu udah C nya nggak bakal ngambil lagi, karena setelah 0 ini itu udah nggak ada karakter lagi, jadi si loopingnya ini bakal false, makanya dia keluar. Nah kalau nggak kita tambahin lagi, maka yang keambil itu cuma 4 ini nih, jadi yang keambil cuma 4 ini. Si 50 nya dia bakal tetap ada di dalam num, tapi nggak dimasukin ke dalam list kita gitu. Nih misal kita bakal lanjutin dulu deh, terus kita print. Oke, kita run kodenya. Nih. Ininya jangan ditambahin dulu. Oke. Run kode. Nah, ini kan kita bisa lihat sendiri nih, output saya itu cuma 10, 20, 30 dan 40. Nah, gitu karena kita kayak yang saya bilang tadi, 50 nya itu masih tersimpan di dalam num, belum kita tambahin. Kalau nggak percaya, kita coba print di bawahnya, print num, kita run. Nah ini ada kan, karena numnya masih kesimpan di karena 50 nya itu masih kesimpan di num ini dia nggak ke bawah karena gini coba. Nah nih kalian bisa lihat kan, 50 nya ini ada di bawah karena kita di sini print num, berarti 50 nya masih kesimpan di dalam num. Nah makanya kita perlu jalanin append ini sekali lagi untuk elemen yang terakhir atau untuk value yang terakhir gitu. Nah untuk print ini ya, kalau misal kalian perlu, kalau nih, kalau nggak perlu nggak usah. Untuk ngeprint ngeprint isi list, tapi formatnya kayak ini yang diminta kayak gini, 10, 20, 30, 40 yang dipisah dengan spasi. Itu caranya kayak gini. Kalian print ini, printnya nggak harus bisa kalian print kayak variabel yang kalian pakai buat nyimpen si elemen dari listnya. Setelah itu kalian kasih koma, n sama dengan spasi. Nah maksudnya n ini itu dia tuh bakal nampilin karakter atau apapun yang kalian masukin setelah ngeprint si value utamanya, yaitu si i nya ini. Nah misal ini kita pakai koma ya, harusnya dia bakal 10, 20, 30 gitu nih.
dia bakal kayak gini. Nah kan mungkin kalian mikir nih, kenapa nggak langsung print listnya langsung kak? Jadi tinggal print my list aja. Itu karena kalau kalian print my list, dia bakal outputnya kayak gini nih. Dan itu nggak sesuai sama yang diminta hack ranknya. Makanya mau gimana pun, walaupun benar sebenarnya dilihat pun benar, cuman kalau dari programnya dia itu ngebacanya harus sama persis. Jadi mirip-mirip sama isian singkat lah, jawabannya harus sama persis gitu. Nah ini penjelasan terakhir deh. Ini saya run dulu. Nah di sini saya bakal jelasin biar saya tampilin sekalian. Di sini bakal saya print bukan my list, saya print gini 6 9 6. Lalu saya mau buat iterator dulu buat ngitung iter 1. Oke, di sini bakal saya print f iterasi iter sama my list. Jadi kita bisa lihat tiap ini ya, tiap iterasi itu apa aja yang ditampilin. Waduh, kenapa nih ternyata connect. Oke. Nah, misal 10, 20, 30, 40, 50. Nih. Jadi kita lihat ya dari yang pertama, iterasi lupa belum saya plus iterasi. Sorry. Iter plus 1. Lupa sorry. 5, 10, 20, 30, 40, 50. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Jadi dia itu ada 15 kali ngeloop. Nah, untuk iterasi pertama list kita masih kosong. Numnya itu 1. Oke, 1 ya. Berarti dia udah baca karakter 1. Di iterasi kedua listnya masih kosong. Numnya udah 1 dan 0. Dia udah ngambil 2 karakter. Di iterasi ketiga berarti dia ngambil karakter ketiga kan dari sini. Nah, karakter ketiganya kan spasi. Kayak yang saya bilang tadi, ketika dia ketemu spasi dia bakal ngejalanin yang ini, append, yaitu menambahkan value string yang ada di dalam num tapi diubah ke integer ke dalam list kita. Nah, jadi list kita di iterasi ketiga itu udah ada isinya, yaitu 10. Nah, di iterasi keempat sama, dia bakal membaca 2 lalu 0. Dan di iterasi ke-6-nya ketika dia ketemu spasi, dia bakal nambahin si 20-nya itu ke dalam list. Tapi diingat ya, ini kan kita menambahkannya udah dikonversi ke integer. Jadi value-value yang ada di dalam listnya ini itu adalah integer. Jadi nanti kalau misal kalian mau perlu pakai untuk dijumlahkan atau diapakan, itu dia nilainya sama seperti bilangan bulat, jadi bukan string. Nah, ini dia bakal terus sampai di yang terakhir. Nah, kalau yang di terakhir tadi, kalau kita nggak tambahin yang ini nih, yang terakhir itu, dia bakal berhenti sampai di sini nih, sampai di iterasi 14 ini. Nah, ini kan kita bisa lihat nih, num di iterasi 15 dan 14 itu sama. Kenapa? Karena si iterasi 15 ini berada di luar looping.
Kalau dia berada di dalam looping, pasti num-nya akan direset ketika value-nya udah ditambahkan ke dalam list gitu. Jadi makanya kita perlu append yang terakhir ini di luar looping untuk menambahkan value yang terakhir gitu. Nah, jadi kalau kita nggak pakai, nanti berhenti di iterasi 14 doang nih. Jadi listnya udah berisikan 4, value yang terakhir masih ketahan di dalam num gitu. Makanya kita perlu yang terakhir ini, mylist.append integer 6 gitu. Nah, ini kayak bilang tadi, kalau kita cuma langsung print mylist 5 nih, kita bisa lihat bedanya kan. Nih, yang kanan ini langsung kita print, yang kiri kita print dengan n spasi gitu. Jadi kan hackrank itu tadi mintanya dia dipisahkan dengan spasi kan. Makanya kalau kalian cuma print langsung, dia itu nggak sama persis, jadi bakal dibacanya salah, kodenya nggak sesuai dengan output yang diminta gitu. Jadi kira-kira gitu ya buat nanti kalau kalian butuh, benar semua, kalau kalian butuh buat kuis nanti, karena beberapa itu mungkin itu soalnya inputnya itu ke samping kayak gini. Jadi sebenarnya bisa kayak yang saya bilang tadi, pakai inputnya di dalam looping, cuma dia bentukan inputnya ini, yang ini ya, ini harus ke bawah, nggak bisa ke samping. Kalau ke samping, cara paling sederhananya itu kayak gini. Sederhana dalam artian kita nggak pakai fungsi-fungsi yang belum diajarin di kelas, di praktikumnya gitu. Jadi dari saya sekian, saya rasa cukup. Kalau ada yang perlu tanyakan sebelum kuis mungkin, atau sudah kuis kalau mau tanya boleh. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.